Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Adenandar Channel, yang dimana channel ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah umroh. Insyaallah pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya akan membahas tentang hal-hal yang bisa membuat ibadah umroh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sangatlah merugikan. Kenapa? Karena ibadah umroh itu saya bisa sebut ibadah yang capek. Kita berangkat dari negeri kita tercinta, berangkat ke sana itu menggunakan tenaga yang disebut sangat banyak. Ya, sampai pulang lagi ke Indonesia itu pasti capek. Nah, dan uang yang kita keluarkan untuk ibadah umroh pun itu bukan uang yang sedikit. Puluhan juta, 20 sampai 30 juta, atau mungkin ada yang lebih daripada itu untuk berangkat ibadah umrah. Maka sangat merugi apabila ibadah Bapak Ibu semua sudah mengeluarkan harta, sudah mengeluarkan tenaga, akan tetapi ibadah yang Bapak Ibu lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka dari itu, insyaallah di video kali ini saya akan membahas hal-hal apa saja yang bisa membuat ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama, saya bahas satu persatu. Yang pertama, yang membatalkan atau yang membuat ibadah umroh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah tidak niat karena Allah. Ibadah umroh kita tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita nanti di mikot akan mengucapkan, melafalkan niat yang pendek, misalkan labbaik Allahumma umratan. Artinya kan, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Itu artinya. Tapi di dalam hati kita belum tertancap pikiran, keyakinan bahwasanya kita itu akan berniat, benar-benar berniat untuk melaksanakan ibadah umrah. Sehingga apa? Ketika niat itu tidak digunakan, tidak dilafalkan dalam hati, hanya saja dengan lisan, bisa jadi ibadah umrohnya itu tidak diterima. Contohnya seperti apa? Ketika kita sudah berniat untuk umrah, itu turun larangan-larangan umrah. Salah satunya itu dilarang menggunjing, dilarang mencaci maki, dan lain sebagainya. Kalau memang Bapak Ibu benar-benar berniat, itu pasti akan selalu dijaga. Tapi masih banyak ternyata di antara jamaah umroh sudah melafalkan niat ketika di Makkah, sebelum melaksanakan umroh masih proses check-in, proses makan, istirahat terlebih dahulu. Banyak yang masih menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain. Artinya niatnya ini kurang sempurna. Karena kalau memang niatnya itu sudah sempurna, niat untuk melaksanakan umroh, semua hal-hal tadi itu dilupakan. Sabar, membaca talbiyah, berzikir selama sebelum melaksanakan umroh. Bukan malah menggibah ataupun menggunjing, atau malah bertengkar. Itu lebih parahnya lagi, seperti itu. Jadi ingat, niat kita ketika kita sudah di mikot, kita niatkan untuk melaksanakan ibadah umroh, hati pun harus diniatkan. Yakinkan hati kita, yakinkan diri kita bahwasanya kita sudah berniat. Kita sudah niatnya itu di mikot untuk melaksanakan umroh, bukan hal yang lainnya. Kalau memang sudah terlaksana umrohnya, itu tidak apa-apa melaksanakan yang lain, tapi bukan menggunjing, bukan menggunjing, bukan menggibah. Seperti misalkan belanja dan lain-lain, itu boleh. Pokoknya ketika Bapak Ibu sudah berniat umrah, fokusnya itu adalah ibadah terlebih dahulu. Itu salah satu contoh saja mungkin, Kemudian yang kedua, yang bisa membatalkan atau yang bisa membuat umroh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah harta. Harta apa?
harta yang digunakan Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh dari harta yang tidak berkah, dari harta yang tidak halal. Saya kasih contoh, misalkan Bapak Ibu akan berangkat umroh, mengeluarkan uang, misalkan yang paling murah di 25 juta bersama travel. Bapak Ibu kerja, ternyata uang itu didapatkan dari uang suap. Nah, itu tidak boleh. Meskipun kita jauh-jauh ke sana, uang kita keluarkan banyak, ternyata itu uang suap. Maka tentu ibadah yang kita laksanakan di sana itu ibadah yang sia-sia. Ya, tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena jalannya salah, karena harta yang digunakannya bukan harta yang halal. Seperti itu. Ataupun uang yang lainnya. Ya, misalkan mencuri, uang hasil mencuri, ataupun uang hasil daripada riba. Contoh hal kecil, riba. Bapak Ibu orang kaya memberikan pinjaman kepada saudaranya, misalkan 2 juta, tapi saudaranya harus mengembalikan 2.200.000. Itu ada ribanya di situ. Nah, itu pun bisa jadi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh lagi, seorang pedagang. Dia berdagang, misalkan berdagang kelontongan seperti saya. Alhamdulillah saya pun berdagang kelontongan di rumah. Contoh, sekarang beras ini mahal. Ya. Kemudian ada orang yang mau beli beras 1 kilo dengan harga 16.000. Kita sebagai pedagang punya beras yang dijualnya 15.000 dan 16.000. Tahu orang itu tuh tidak melihat ketika kita tidak menimbang, ketika kita sedang menimbang, maaf. Ya, akhirnya beras yang dijual 15.000 dan 16.000 dicampur agar keuntungannya lebih besar. Nah, itu tidak jujur. Ya, bisa jadi dengan harta-harta yang seperti itu, cara mendapatkannya, ibadah umroh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Atau hal lain saya sebutkan. Mungkin ini bisa terjadi kepada orang-orang yang diberangkatkan umrohnya oleh orang lain. Contoh, kita seorang pegawai, punya seorang bos yang baik, ingin memberangkatkan umroh semuanya, karyawannya. Karyawannya ada 10 orang. Nah, salah satu orang ini, itu yang mencari travelnya. Dari travel, dia menjual untuk ibadah umroh paket di 28 juta. Tapi orang ini menyebutkan kepada bosnya itu biayanya 30 juta per orangnya. Akhirnya bosnya membayarkan 30 juta per orang untuk 10 orang karyawannya. Nah, itu berbohong. Harta yang didapatkan tidak barokah. Bisa jadi ibadah umroh kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah umrohnya yang tidak diterima bisa jadi tidak diterima karena apa? Karena tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan tidak jadi, sudah pasti ibadah umrohnya tidak sah, sudah pasti ibadah umrohnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dicontohkan oleh Rasul? Yaitu rukun umroh. Yang pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul, yang kelima tartib. Itu harus dilaksanakan berurutan sesuai sunnah. Ya. Tapi misalkan bapak atau ibu tidak mau melaksanakan tawaf karena di Masjidil Haram itu penuh, misalkan terlalu banyak orang, apalagi di high season, biasanya di musim dingin ya, karena terlalu banyak orang, beliau tidak mau untuk tawaf ya, karena capek. Saya mau tawafnya di rumah aja, di hotel aja, atau memutari hotel saja. Itu tidak boleh ya. Kemudian sa'inya
Sainya harus bolak-balik dari Safa ke Marwah, kemudian ke Safa lagi, yang pasti akan berujung di Marwah. Oh, saya mah mau mulainya dari Marwah dulu, baru ke Safa, nanti potongnya saya mau pengen di Safa. Tidak boleh. Ataupun saya mah hanya pengen satu putaran saja tawafnya, kemudian sainya dari Safa ke Marwah saja satu kali, tidak mau 7 kali bolak-balik. Ya. Oh, saya mah tidak mau tahallul karena rambut saya sudah bagus, ya, dicabut saja, itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tawafnya itu 7 putaran. Sainya itu dari Safa ke Marwah, ke Safa lagi, itu sudah 2 kali. Kembali lagi ke Marwah 3 kali. Sampai hitungan 7 kali, itu baru sempurna sainya. Kemudian diakhiri dengan menggunting rambut, bukan mencabut rambut. Artinya harus sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau dilaksanakan umrohnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka umrohnya itu tidak akan sah. Kemudian yang selanjutnya yaitu niat umrohnya itu dicampur dengan niat lain, ya, bukan semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan untuk riya. Ketika tawafnya orang lain benar-benar ibadah tawaf, memutar 7 putaran, membaca subhanallah, membaca zikir, membaca doa, ataupun yang lainnya, orang ini malah selfie, malah ngerekam, malah nge-live. Tujuan ibadahnya sudah salah, ya. Ingat, ibadah umroh itu berarti sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ritualnya, ya. Apabila ingin video, misalkan ketika tawaf, ya, mengabadikan boleh. Tapi ketika kita sudah selesai dalam melaksanakan ibadah umrah, jangan ketika kita tawaf kita malah selfie-selfie. Ketika kita tawaf malah memvideokan diri kita, ya. Ataupun ketika sa'i, bereskan dulu itu semua sampai daripada tahallul, dari mulai niat sampai tahallul sudah beres, boleh Bapak Ibu ke pelataran lagi, ya. Mau selfie boleh, mau memvideokan boleh. Bisa jadi dari foto itu, bisa jadi dari video itu, kemudian Anda sebarkan di media sosial dengan niatnya, ingat, dengan niatnya itu untuk memperlihatkan kepada orang lain bahwasanya kita itu di Ka'bah, ya, banyak orang-orang yang beribadah di sana, sehingga terketuk orang yang menonton video itu, terketuk orang yang menonton melihat foto itu, sehingga ia pun bisa berangkat umroh karena keinginan akibat daripada melihat video atau foto yang Bapak Ibu share itu. Insya Allah kita dapat pahalanya juga. Tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa mengambil foto atau mengambil video, tapi ingat, setelah ibadah umroh selesai dilaksanakan, bukan ketika melaksanakan ibadah umroh, ya. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan ibadah umroh, malah kita selfie-selfie atau sambil memvideokan diri kita, itu niatnya terbagi. Bukan niat benar-benar ibadah umroh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi terpotong dengan niat lain, selfie, niat untuk memvideokan diri, dan lain sebagainya. Jadi ingat, boleh memfoto atau memvideo, tapi setelah selesai ritual ibadah umrohnya. Kemudian yang kelima, yang bisa membuat umrohnya tidak sah adalah karena tidak menyelesaikan ibadah umrohnya, ya, seperti tadi, ya, sudah tawaf capek, sa'i capek, akhirnya tahallulnya nanti, pulang dulu ke hotel, istirahat dulu, tahallulnya nanti di tukang cukur, itu tidak boleh. Harus dilaksanakan ketika kita sedang berada di Marwah,
Karena kalau misalkan kita tidak melaksanakan itu di Marwah, bisa jadi kita melanggar larangan-larangan ihram meskipun sudah selesai, karena rukunnya belum selesai. Rukun yang terakhirnya itu tahallul. Maka dari itu harus diselesaikan terlebih dahulu, barulah kita bisa melaksanakan hal-hal yang lainnya. Seperti tadi, mau ngambil foto atau video orang yang sedang tawaf, pengen saya videokan, ya kita abadikan momennya. Karena kita baru pertama ataupun kita belum tahu lagi kapan kita bisa berangkat, ingin memvideokan orang lain yang sedang tawaf, tidak apa-apa. Tapi ketika setelah selesai ibadah umroh kita, seperti itu. Ya, jadi yang kelima itu harus diselesaikan terlebih dahulu rentetan-rentetan umrohnya. Nah, insya Allah ya, dari hal-hal itu semua, apabila kita jaga dari hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang pertama yaitu tidak niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan melaksanakan umroh. Kemudian yang kedua, menggunakan harta yang tidak halal ketika kita akan melaksanakan ibadah umrah. Ya, baik itu seorang pekerja ataupun seorang pengusaha sekalipun. Ya, gunakanlah harta yang halal ketika beribadah umrah. Kemudian yang ketiga yaitu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu tadi rukunnya yang setelah saya sebutkan atau wajibnya yang di video-video sebelumnya saya sebutkan, ataupun sunnah-sunnahnya. Jadi sesuaikan ibadah umroh kita dengan apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat yaitu niatnya tidak tercampur. Jangan tercampur dengan niat lain. Niat kita ibadah umroh itu adalah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kita laksanakan dari mulai niat bismillahirrahmanirrahim labbaik Allahumma umratan sampai tahallul. Jangan sampai ada hal-hal lain yang mengganggu itu semua. Ya, setelah itu boleh tadi mau memfotokan atau memvideokan dan lain sebagainya. Kemudian selain daripada itu, yang kelima yaitu diselesaikan umrohnya. Jangan sampai umrohnya itu tidak selesai. Rukunnya harus terpenuhi, larangan-larangannya jangan sampai dilanggar atau apalagi disengajakan untuk melanggarnya, seperti itu. Itulah mungkin 5 hal-hal tadi yang dapat membatalkan umroh, yang dapat membuat umroh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga dengan adanya video ini membantu Bapak Ibu semua yang akan melaksanakan umroh ataupun yang sedang di sana dan akan melaksanakan umroh, ataupun yang belum bisa berangkat umroh, menjadi bekal Bapak Ibu semua, sehingga ketika nanti Bapak Ibu semua berangkat ke sana, Allah undang Bapak Ibu semua untuk melaksanakan ibadah umroh, kita ingat ya, agar tidak melaksanakan hal-hal tersebut, sehingga umroh kita menjadi umroh yang sah. Dan semoga umrah kita menjadi umrah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Ya, apabila ada ucapan yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk subscribe video ini, jangan lupa untuk like juga, dan jangan lupa juga untuk share video ini kepada rekan-rekan Anda semuanya ya, sehingga dari video ini menjadi amal jariah Bapak Ibu semua, termasuk saya pribadi, karena ilmu-ilmu yang bisa disampaikan kepada orang lain. Dan bantu juga channel ini untuk selalu berkembang agar saya juga selalu semangat untuk mempostingkan video-video yang lainnya. Barakallahu fikum. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.